Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan saya Pendeta Daniel Tantular di dalam renungan hari ini yang saya beri judul Mencari Wajah Tuhan. Karena saat-saat seperti ini di mana virus corona merebak di seluruh negeri termasuk Indonesia, semua orang cukup cemas, takut, khawatir akan virus yang ganas ini. Ketika tadi pagi saya merenungkan firman Tuhan, saya bersaat teduh bersama istri saya dalam mesbah keluarga, saya mendapatkan sesuatu yang ingin Tuhan berikan kepada kita, di mana Tuhan menghendaki saatnya umat manusia kembali kepadanya, mencari wajahnya. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita naikkan satu pujian, Ku Cari Wajah-Mu. Jauh dariku, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui saat-saat ini dunia sedang digoncangkan oleh kejadian-kejadian yang sejak saya lahir sampai saat ini belum pernah saya mengalaminya, di mana ada satu wabah virus yang begitu menghantam banyak negara, 157 negara termasuk Indonesia. Banyak pertanyaan-pertanyaan, mengapa hal ini harus terjadi? Di mana salahnya? Orang menyalahkan mungkin negeri Cina yang jorok dengan pasar Wuhan-nya. Ada sebagian orang berkata ini adalah ulahnya Amerika dalam kasus perang dagang dengan Tiongkok.
Kita tidak tahu saudara-saudara. Tetapi hari ini kita membaca satu firman Tuhan yang harus kita perhatikan baik-baik. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat keempat yang berkata, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Sebagai lengkapnya ingin saya bacakan bagi saudara dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu ayat kelima, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa ke seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi saat oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bersaat teduh dalam mesbah keluarga, maka firman Tuhan mengingatkan saya satu hal, bahwa manusia, begitu banyak umat manusia telah menjauh daripada Tuhan, dan Tuhan menghendaki manusia kembali mencari Tuhan. Karena manusia telah menjadi sombong, seakan-akan tidak lagi memerlukan Tuhan karena kepandaiannya, karena kehebatannya, kemajuan teknologi yang mereka punya. Saudara bisa lihat gereja-gereja di negara barat. Saudara harus ingat, kita harus mengingat, dahulu negara-negara barat itulah Belanda, Jerman, Inggris, Portugal itu mengirimkan misionarisnya, penginjil-penginjilnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi apa jadinya sekarang? Justru negara Asia seperti Indonesia mengirimkan misionarisnya ke negara-negara barat. Mereka yang pertama kali mengenal Kristus dan memberitakan Injil sekarang, mereka tenggelam di dalam kebusukan rohani, di dalam tenggelamnya kerohanian mereka, di dalam materialistis. Hidup mereka bertuhankan materialistis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat gereja-gereja di negara barat. Begitu banyak gereja-gereja yang kosong. Saudara mengerti, di Inggris, Prancis, mungkin di Belanda, Jerman, Amerika, gereja yang besar-besar yang indah-indah sekarang berubah fungsi. Ada yang menjadi kafe, restoran, tempat pertemuan, bahkan dijual menjadi masjid. Kenapa? Karena tidak ada orang yang datang beribadah. Yang datang hanya orang tua renta yang tinggal menunggu saat dipanggil pulang. Mereka yang datang berapa jumlahnya? Karena begitu banyak gereja ditutup, dijual, beralih fungsi. Saudara-saudara, Amerika adalah negara yang didirikan oleh bangsa-bangsa Eropa yang berimigrasi ke Amerika mencari kehidupan yang lebih baik daripada di negara asalnya beberapa ratus tahun yang lalu. Bangsa-bangsa ini berkumpul dan mereka bersepakat untuk mendirikan satu bangsa yang baru, bangsa Amerika, di atas satu dasar yang luar biasa. In God we trust.
Dalam Tuhanlah aku percaya dan berpengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah indah ketika mereka mulai sepakat mendirikan satu negara menjadi satu bangsa. Mereka bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Akhir-akhir ini saudara-saudara di Amerika, untuk pertemuan-pertemuan resmi pemerintah tidak ada lagi doa. Sekolah-sekolah dimulai tidak lagi dengan doa, saudara-saudara. Apa artinya ini? Artinya seakan-akan bangsa Amerika telah melupakan siapa Tuhan yang telah memberkati mereka menjadi satu bangsa. Bukan hanya di Amerika, saudara-saudara. Negara-negara lain. Mungkin masih ada orang-orang yang beribadah. Tetapi ingat firman Tuhan. Bahwa ada satu yang Tuhan perlu ingatkan kepada kita, saudara-saudara. Bahwa manusia bisa datang kepada Tuhan mendekat dengan bibir mulutnya. Tetapi hati kita, hati manusia itu menjauh daripada Tuhan. Dalam Yesaya 29 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa-bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya akan bersembunyi. Saudara-saudara, Cina, negara yang hebat dengan kemajuan teknologi, membuat matahari buatan, bulan buatan, gedung-gedung pencakar langit yang dibangun hanya beberapa waktu, tidak terlalu lama, jembatan yang panjang luar biasa, tingginya di atas muka bumi itu sekian ratus meter barangkali. Jalan kereta api Beijing ke Lhasa, Tibet, kereta api super cepat, kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Dia membuat matahari buatan, bulan buatan, bendungan yang meliputi 3 provinsi yang dikatakan kalau pintu bendungan dibuka serentak, maka airnya yang mengalir mendorong bumi, memperlambat rotasi bumi. Teknologi yang hebat. Tetapi di mana orang-orang yang mencari Tuhan? Sebagian orang-orang Cina berseru-seru supaya negara itu mengenal Tuhan. Tetapi ingat, pemerintah tetap tidak membuka pintu untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia seakan-akan tidak lagi merasakan memerlukan Tuhan, penciptanya. Kenapa? Karena semua kehidupan manusia seakan-akan sudah bisa ditanggulangi, diatasi dengan kemajuan teknologi yang super ini. Manusia menjadi sombong karena merasa kemajuan teknologi saat ini sudah cukup membuat mereka hidup dengan nyaman. Apapun yang mereka mau bisa didapatkan dengan kemajuan teknologi. Sama seperti manusia ketika itu merasa sudah hebat, nyaman. Mereka bisa bikin batu bata, mungkin penemuan baru sebagai bahan bangunan untuk membuat dinding. Mereka mau membuat sebuah menara. Tidak salah membuat sebuah menara mengintai. Tapi ini menara yang tingginya sampai ke langit. Kenapa sampai ke langit? Dia ingin mencari di mana Tuhan, saudara-saudara. Manusia itu seakan-akan telah lupa siapa penciptanya. Ingat, Allah itu menentang orang congkak. Allah yang itu menciptakan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, menjadi sekutunya, mengerjakan apa perintahnya. Bukan dengan kepintaran kita semakin hari semakin pintar kita menjadi sombong. Ingat Yakobus pasal 4 ayat 6, 8 dan sampai 10. Yang berkata tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita harus rendah hati, saudara-saudara. Jangan sombong.
Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada juga orang-orang yang berkata gini, saya beribadah kok, tiap minggu saya beribadah. Tetapi apa kata Tuhan? Banyak orang yang beribadah hanya kelihatan luarnya, saudara-saudara. Tapi apakah Tuhan katakan? Yesaya pasal 29 ayat 13-14, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib pada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu setelah Tiongkok, Italia adalah negara kedua bahkan yang lebih banyak korban daripada Tiongkok. Bukankah di Italia rata-rata orang beragama Katolik dan juga ada Vatikan? Mengapa? Negara-negara lain termasuk Indonesia, mengapa saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dunia sedang berusaha bersama-sama menentang, mengatasi virus corona yang telah mewabah dan menelan korban ribuan orang di seluruh dunia. Di banyak negara termasuk Indonesia. Negara-negara berusaha mencari vaksin untuk virus itu, tapi belum dapat menemukannya. Mereka mencari pengobatan, tapi mereka lupa mencari sumber pengobatan, sumber kehidupan. Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Saat-saat ini manusia melihat dirinya bukan sebagai makhluk yang superior, tetapi manusia dengan begitu banyak kelemahan. Saat-saat ini harusnya manusia melihat seperti ini. Manusia harus sadar dirinya bukan manusia superior, tetapi manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan apa yang kita lakukan ketika kita sudah sadar bahwa kita ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan? Ingat firman Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Datang dan berseru padanya. Merendahkan diri seperti yang firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 yang berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada lagi hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ingat, serta memulihkan negeri mereka. Mari, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kita punya waktu banyak. Mari kita bangun mesbah keluarga, terus berdoa bersama keluarga kita. Bahkan gemakan dan ingatkan tetangga-tetangga kita, orang-orang seiman kita. Ayo kamu, mulailah merendahkan diri, minta pengampunan kepada Tuhan. Akui segala kesalahan, kekurangan kita. Berseru, Tuhan akan mengenapi janjinya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Karena itu mari saudara-saudara saya mengajak pada saudara memperhatikan 3 hal ini. 1, mari cari wajah Tuhan yang mungkin tanpa kita sadari, tanpa kita sadar selama ini kita telah tinggalkan Tuhan dan lebih mengutamakan kepentingan diri kita. Untuk ini saudara dan saya yang paling tahu, tidak ada orang yang tahu. Mari kita merendahkan diri, memohon kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menyatakan penyertaan pertolongan bagi kita. Ya,
Warga kita dijaga, bangsa kita dijaga, seluruh umat manusia akan dipulihkan dan dijaga oleh Tuhan. Mari kita gembalakan kebenaran firman Tuhan ini. Terus sampai Tuhan bekerja memulihkan keadaan bangsa-bangsa ini. Virus corona dihapus dari muka bumi. Hal yang kedua, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa? Berbalik daripada hal-hal yang kita selama ini tidak sadari, meninggalkan Tuhan, melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan. Jadi umat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dekat dan rindu untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti anak yang terhilang ketika dia sadar dirinya telah berdosa kepada bapaknya. Dan dia mau berbalik. Dia sadar, berbalik dan bertindak mencari Bapa. Apa yang indah dikatakan, aku akan datang kepada Bapa dan berkata, jangan lihat aku sebagai anak, tetapi jadikanlah aku orang upahan. Artinya dia sadar keberadaannya yang betul-betul telah melakukan kesalahan. Sekarang dia ingin mengabdi kepada Bapa. Inilah saatnya kita bertekad, kita ingin memuliakan Tuhan, kita ingin mengabdi kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga adalah mari merendahkan diri dan berdoa dengan maksud pengakuan Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita ini siapa? Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita sehat karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bisa berbuat ini, berbuat itu karena anugerah Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat saudara dan saya kaya barangkali. Itu firman. Jangan sombong. Jangan berkata, karena usaha saya. Berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya. Karena itu mari kita merendahkan diri. Kita sadar seperti sebuah pujian yang mengatakan, aku ini ada karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tiada berkesudahan, yang diciptakan oleh pendeta Erastus Sabdono. Kasih setia yang tiada berkesudahan, tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setia tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagumakan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada
kasih Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini yang kita harus perhatikan baik-baik. 1, mari mencari wajah Tuhan yang mungkin selama ini kita lupakan dan kita tidak serius. Mungkin kita sudah melukai hati Tuhan. Berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Kedua, menyadari semua kesalahan kita. Seperti anak terhilang, berbalik sekarang kepada Allah. Dan yang ketiga, merendahkan diri, berdoa dengan maksud pengakuan, Engkaulah segalanya dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Engkau karena kita ada, karena anugerah Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita, mengingatkan kita. Mari terus kita gemakan, bagikan kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama. Kita angkat tangan kita puji Dia, kita mohonkan pengampunan. Tuhan memberkati. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan menjaga dan Tuhan akan selalu menjaga saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh menerima firman. Ampuni kami apabila kami telah lupa menjauh daripada Engkau. Sekarang Tuhan, kami katakan kami ingin melakukan apa yang Kau kehendaki. Berbalik merendahkan diri, mencari wajah-Mu, meninggikan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon virus corona Kau singkirkan, Kau halaukan dari bumi ini, dunia ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang merdeka dan kami boleh menjadi umat-Mu yang setia. Orang-orang Italia, orang-orang Iran, orang-orang Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara lain, Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, semua bersatu untuk memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekali lagi kami letakkan keluarga kami, anak, istri, orang tua, saudara-saudara kami, keponakan-keponakan kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dalam darah-Mu. Jauhkan kami, bebaskan kami daripada virus corona ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ingin Tuhan saat-saat ini kami lebih dekat lagi kepadamu. Lebih dekat lagi dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Berkati seluruh umat-Mu, khususnya keluarga besar GBI Perigi dan Kelor, menjadi umat kerajaan Allah yang mendekat dan mendekat dan mendekat kepadamu Tuhan, dan siap masuk dalam kerajaan kemuliaan-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.